Pendekar Pedang bab 143-145. Di ruang tamu, kelima tetua duduk, dan pendeta Tao Tua serta Qin Fan duduk di samping Chu Tianxiong. Pendeta Tao Tua itu menutup matanya dan bermeditasi, bertindak seolah-olah kamu sampah tidak layak untuk berbicara denganku. Luo Chengdong merasa kagum, sepertinya ini tidak diragukan lagi master yang diundang Chu Tianxiong. Dan dia juga anggota sekte Taois mendengar bahwa mantra Taois sangat bagus, mungkin dia benar-benar dapat memblokir master keluarga Zeng. Pikiran ini meyakinkannya, dan dia berkata kepada Chu Tianxiong sambil tersenyum, Tuan Chu sangat kuat, dia bisa mengundang ahli seperti itu dengan temperamen yang unik. Saya hanya tidak tahu seberapa kuat ahli ini. Fang Tianlong mengangkat alisnya dan menatap Chu Tianxiong dengan cermat, dia juga ingin mengetahui kekuatan tempur lelaki tua itu. Chu Tianxiong diam-diam terkejut, Luo tua ini bisa melakukannya sebelum saya memperkenalkannya, dia dapat melihat bahwa Qin Fan adalah tuan yang saya undang. Hanya saja Lao Luo masih berbicara dengan sangat sopan, muda adalah muda, temperamen seperti apa yang unik, haha. Kakak Luo, sejujurnya, belum lama ini, orang-orang dari keluarga Zeng mendatangiku. Apa? Orang-orang di Luo Chengdong sedikit terkejut, tapi itu masuk akal. Keluarga Zeng memperjelas bahwa mereka ingin menyatukan dunia bawah tanah Han Timur, dan tentu saja mereka tidak akan membiarkan bos Dongsu ini pergi. Luo Chengdong tidak menanyakan hasilnya, karena Chu Tianxiong masih bisa duduk di sini, yang sudah menjelaskan hasilnya. Namun, dia menantikan prosesnya, karena dia bisa menilai kekuatan pemimpin Taois. Saya tidak tahu berapa banyak trik yang digunakan ahli untuk mengalahkan keluarga Zeng. Begitu ucapan ini keluar, beberapa kakak laki-laki semua menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Chu Tianxiong tersenyum penuh kemenangan, dan tidak segera menjawab, sebaliknya dia mengambil cangkir teh emas dengan aroma gelap di atas nampan teh dan memainkannya di tangannya. Tepat ketika kakak laki-laki itu mengerutkan kening karena bingung, suara Chu Tianxiong terdengar lagi, hehe, saya hanya menggunakan cangkir teh. Pada saat itu, setelah Tuan Qin selesai minum tehnya, dia dengan santai membuangnya, dan tuan dari keluarga Zeng itu terbunuh di tempat. Desis. Orang-orang besar itu menarik napas dan menatap lelaki tua itu dengan kaget. Pendeta Tao tua itu mengangkat kelopak matanya sambil berpikir, dan sedikit mengernyit, lihatlah apa yang saya lihat, dasar sampah. Luo Chengdong tiba-tiba tertawa keras dan berkata, kamu Taois yang bertanggung jawab, kami tidak lagi takut dengan keluarga Zengnya. Kakak Qi, kakak Chen, kakak Fang, beraninya kamu bergabung denganku dalam melawan keluarga Zeng. Qi Qianhehe tersenyum, saya ingin pergi. Chen Heida tertawa terbahak-bahak, persetan sampai mati. Bahkan Fang Tianlong, yang menganjurkan bergabung dengan keluarga Zeng, penuh kegembiraan, selama kekuatannya sama, Fang adalah tidak takut pada mereka. Chengdong melangkah ke pendeta Tao tua, membungkuk dan memberi hormat, Tuan Tao, tuan dari keluarga Zeng mengandalkan Anda. Tao tua itu membuka matanya dan menatapnya. Tertawa. Chu Tianxiong juga terkejut sesaat, menyadari bahwa Luo Chengdong telah mengakui orang yang salah. Hehe, saudara Luo, tuan sebenarnya adalah Tuan Qin ini. Chu Tianxiong memandang Qin Fan dengan hormat. Petik 2 titik. Adegan itu tiba-tiba terdiam, Luo Chengdong dan Fang Tianlong menatap Qin Fan dengan tercengang. Qi Qianhe dan Chen Heida mengharapkan ekspresi di wajah mereka. Di luar pintu, saya baru saja mendengar laporan dari bawahan saya bahwa Tuan Chu telah tiba dengan seorang ahli. Saudara-saudari dari keluarga Luo yang sedang terburu-buru untuk menonton kegembiraan kebetulan mendengar kata-kata Chu Tianxiong. Kemudian, saudara-saudari itu tiba-tiba berhenti di depan pintu dan membatu di tempat. Chu Tianxiong sepertinya sudah lama menebak ekspresi Luo Chengdong, dan diam-diam dia merasa segar, mengingat keterkejutannya saat melihat Qin Fan bergerak untuk pertama kalinya, dia tahu suasana hati Luo Chengdong saat ini. Kakak Chu, apakah kamu bercanda? Dia seharusnya masih SMA, kan? Luo Chengdong tersenyum kecut. Fang Tianlong juga tampak bingung, benar, Tuan Chu, Anda membuat lelucon besar. Pertarungan ini adalah masalah hidup dan mati, jadi jangan mempermainkan kami. Chu Tianxiong menepuk dadanya, semua orang, jangan khawatir.
Seseorang dari Chu menjamin bahwa apa yang dia katakan barusan adalah benar, dan Tuan Qin adalah Tuan yang sebenarnya. Pendeta Tao tua itu terheran-heran. Mengangguk sedikit, dia mengaku tanpa ragu. Luo Chengdong memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Pendeta Tao tua ini sudah cukup tua, bukankah dia malu memiliki anak di bawah usia 18 tahun sebagai gurunya? Fang Tianlong juga memiliki ekspresi yang sama. Hanya pendeta Tao tua yang terlihat seperti dewa tua, dan memandang menghina kakak laki-laki. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu bisa beribadah di bawah pintu Tuan, itu Tao tua, kuburan leluhurku berasap, dan kamu tidak pantas jika Anda ingin menjadi seorang guru. Meskipun Luo Chengdong masih tidak dapat menerimanya, di bawah jaminan ganda dari Chu Tianxiong dan pendeta Tao tua, dia dengan enggan menerima kenyataan bahwa Qin Fan adalah seorang master. Kalau begitu tolong minta Tuan Qin untuk mengambil tindakan dan memblokir para ahli dari keluarga Zheng. Luo Chengdong tersenyum menyanjung, tapi senyumnya sedikit canggung. Wajah Qin Fan datar, serahkan Tuan keluarga Zheng kepadaku, dan kamu bertanggung jawab untuk sisanya. Aku keberatan. Teriak Luo Li, berlari masuk tiba-tiba, menunjuk ke arah Qin Fan dan mencibir, ayah, dia hanya pembohong, jangan tertipu olehnya. Qin Fan, kamu tidak menyangka akan bertemu Nona Ben di sini. Setelah selesai berbicara, Luo Li menoleh untuk melihat Luo Chengdong yang bingung. Ayah, namanya Qin Fan, dia adalah murid SMA No. 1 Dongzu, dia hanya udik dari kota kabupaten kecil, dia hanya tahu sedikit tentang kungfu, dia sama sekali bukan ahlinya. Saya pergi ke desa Heini beberapa hari yang lalu, dan kebetulan saya bertemu dengannya. Dia bahkan tidak berani bertaruh dengan kami dalam pertandingan tinju biasa, dan kami bahkan merenggut pacarnya. Bagaimana menurutmu? Seorang ahli diintimidasi seperti ini dan tetap acuh tak acuh. Wajah Luo Chengdong menjadi gelap. Fang Tianlong bahkan menamparkan meja dan berdiri. Chu Tianxiong, kamu benar-benar mempermainkan kami. Chu Bos, kamu punya rencana yang bagus. Wajah Chu Tianxiong berubah, dan dia juga berdiri. Fang, kepalamu ditendang oleh keledai, dan kamu semua pergi. Bagaimana saya bisa melawan keluarga Zheng sendirian? Pertanyaan logis yang begitu sederhana, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari Anda? Fang Tianlong tidak dapat membantah, wajahnya sedikit melembut. Siapa yang tahu apa yang Anda pikirkan? Sekarang Nona Luo telah membuktikan identitasnya, bagaimana Anda menjelaskan ini? Chu Tianxiong tersenyum dingin, dan memandang Luo Li yang menghina. Nona Luo menyebutkan pertandingan tinju bawah tanah, dan seseorang dari Chu kebetulan menjadi salah satu peserta dalam pertandingan tinju bawah tanah. Saya ingin bertanya, apakah tidak ada Luo Li? Aku akan membawamu bersamaku, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki pertandingan tinju bawah tanah. Luo Li mengangguk, aku memang tidak memenuhi syarat untuk masuk. Namun, aku punya teman yang masuk, dan saya mendengar dari teman saya bahwa pertandingan tinju bawah tanah seorang master yang sangat kuat muncul, dengan pedang terbang, membunuh orang dari kejauhan. Beberapa kakak laki-laki mengangguk, dan mereka juga mendengar sesuatu. Hanya saja ketika mereka mengirim orang untuk menanyakan tentang ahli yang membunuh Yu Jian, semua orang merahasiakannya dan tidak berani mengungkapkan sepatah kata pun. Karena untuk ahli seperti itu, tidak ada yang berani mengungkapkan identitasnya tanpa izinnya. Jika ahli tidak puas dengan mengungkapkan identitas ahli, bukankah itu mencari kematian? Oleh karena itu, setelah kejadian tersebut, Luo Li tidak mengetahui tentang penampilan luar biasa Qin Fan di pertandingan tinju bawah tanah. Chu Tianxiong terkekeh, ahli yang sangat kuat yang Anda sebutkan adalah Tuan Qin. Ini juga alasan terbesar mengapa saya memenangkan pertandingan tinju bawah tanah ini. Tidak mungkin. Wajah kecil Luo Li terkejut, bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan percaya bahwa Qin Fan adalah ahli membunuh orang dengan pedang. Pada saat itu, ketika dia mendengar Yan Haoshen memberitahunya tentang pertandingan tinju bawah tanah, dia sangat mengagumi ahli membunuh orang dengan pedang. Karena saya tidak masuk dan melihat sikap ahli itu dengan mata kepala sendiri, saya sangat menyesali perut saya yang hijau. Tentu saja, ketika Yan Haoshen memberitahunya, dia dengan sengaja menyembunyikan identitas Qin Fan, bahkan tidak menjelaskan usia Qin Fan.
Jika Qin Fan adalah pria jangkung itu, bukankah orang yang dia puja hari ini adalah Qin Fan? Luo Li langsung merasakan dorongan untuk menghancurkan idolanya, merasa seluruh dunia telah runtuh. Aku percaya apa yang dikatakan kakak Chu. Suara yang dalam dan jelas tiba-tiba terdengar, dan Luo Beichen berbicara perlahan. Kakak. Mata indah Luo Li membelalak, dan dia menatap Luo Beichen dengan marah. Jangan mengira dia benar-benar ahli hanya karena kamu telah dikalahkan olehnya sebelumnya. Aku tidak tahu berapa banyak yang kamu miliki. Apa? Wajah Luo Beichen suram, dia bahkan mengalahkan instruktur. Luo Li membuka mulutnya sedikit, dan setelah beberapa saat, dia mencibir, jadi apa? Kekuatan instrukturmu mungkin tidak begitu kuat. Jika dia keluar semua berkelahi bukanlah hal yang mustahil. Sudut mulut Luo Beichen berkedut, dan dia melirik Qin Fan yang tanpa ekspresi di sebelahnya, dan suara yang dalam terdengar lagi, dia hanya menggunakan satu pukulan. Luo Li tertegun, dan si kemerahan kecil mulutnya sedikit terbuka, dan dia ingin berbicara, tetapi tenggorokannya tiba-tiba tersumbat oleh sosis ham. Ruang tamu menjadi sangat sunyi dalam sekejap, hanya suara napas dari beberapa bos yang berusaha menekan. Meskipun beberapa bos belum melihat kekuatan instruktur dengan mata kepala sendiri, seberapa burukkah orang yang bisa menjadi instruktur? Mengalahkan instruktur dengan satu pukulan, kekuatan semacam ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Fang Tianlong menarik napas dalam-dalam, ingin mengatakan sesuatu untuk dibantah, tetapi akhirnya menyerah. Wajah Luo Chengdong tenang, dan dia menatap putranya sebentar, dia melihat dekadensi di mata Luo Beichen. Dia mengerti bahwa putranya selalu sombong, dan memiliki karakter tidak mau kalah, yang dapat membuatnya merasa kalah, dan membuktikan bahwa kekuatan lawan telah membuatnya berpikir bahwa dia tidak dapat mengejar. Luo Chengdong sudah mengambil keputusan, dan dia menatap Qin Fan yang tanpa ekspresi. Hehe, Tuan Qin, putri saya masih muda, tolong maafkan saya jika saya menyinggung perasaan Anda, dan saya akan meminta maaf kepada Tuan Qin atas namanya. Qin Fan melambaikan tangannya, ayo bicara bisnis. Luo Chengdong mengangguk diam-diam, merasa lebih percaya diri tentang Qin Fan pasti orang berpangkat tinggi, jika tidak, akan sulit untuk memiliki toleransi seperti itu. Oke. Kakak Chu, kakak Qi, kakak Chen, kakak Fang, aku punya dua saran. 1. Mari kita tetap di sini dan menunggu pekerjaan, dan menunggu orang-orang dari keluarga Zeng menelepon. Untuk menyerang. Pergi ke sarang Zeng dan tangkap mereka secara mengejutkan. Fang Tianlong melirik Qin Fan, masih sedikit gelisah di hatinya, saya pikir yang pertama lebih baik, mari kita tunggu pekerjaan dengan mudah. Chu Tianxiong mengguncangnya kepala dan berkata, lebih pasif menunggu pekerjaan dengan mudah. Sisi lain menyerang, yaitu, mereka sepenuhnya siap. Saya memilih opsi kedua, ayo langsung dan mengejutkan keluarga Zeng. Selain itu, keluarga Zeng baru saja menduduki kota lain, dan yayasan mereka tidak stabil. Mereka punya waktu untuk mengintegrasikan kekuatan di tangan bos lainnya. Qi Qianhe mengangguk, karena kami ingin bertarung, saya juga setuju dengan yang kedua. Peluang menang lebih besar jika Anda tidak mengharapkannya. Chen Heida langsung menyingsingkan lengan bajunya, benar, karena kami memutuskan untuk bertarung, maka langsung ambil sarang keluarga Zeng dan lakukan itu pada ibumu. Luo Chengdong mengangguk, saya juga condong ke tipe kedua. Dia menoleh untuk melihat Qin Fan, bagaimana menurut Anda, Tuan Qin? Qin Fan tampak acuh tak acuh, kamu mengumpulkan orang dan berangkat untuk berurusan dengan keluarga Zeng malam ini. Fang Tianlong mengerutkan kening dan berkata, apakah ini terlalu mendesak? Semuanya, mari mulai merekrut orang. Beberapa pria besar mulai memanggil untuk mengguncang orang. Luo Li melihat pemandangan ini dengan dingin, menatap Qin Fan dengan mata suram, mereka percaya padamu, tapi aku tidak sebodoh itu. Kamu bisa membodohi orang lain, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Tapi aku pasti akan menemukan kesempatan untuk mengeksposmu. Dia memiliki prasangka, kecuali Luo Li melihat Qin Fan menunjukkan kekuatannya dengan matanya sendiri, dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Di kota Linhe, Murong Linger mengikuti Zeng Tianya ke villa keluarga Zeng.
Setengah dari seluruh kelompok villa di tepi sungai Xiaoxing adalah milik keluarga Zheng dan digunakan untuk melatih para prajurit. Keluarga Zheng telah menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka selama beberapa dekade, dan kekuatan mereka saat ini tidak boleh diremehkan. Jika bukan karena takut pada pemerintah, keluarga Zheng bisa langsung mengambil alih keluarga Wang. Di salah satu villa, petinggi dari berbagai kota di tangan timur dikurung, dikelilingi oleh beberapa penjaga muda berbaju hitam, dan Lin Yuanhang ada di antara mereka. Sebuah Mercedes-Benz hitam dan kendaraan niaga diparkir di depan villa Zheng. Tianya turun dari Mercedes-Benz dan melihat Murong Linger yang baru saja turun dari kendaraan niaga. Murong Linger dengan lembut mengangkat rok panjang dengan tangannya yang halus, dan menundukkan kepalanya untuk memperlihatkan sepotong besar tulang selangka seputih salju dan halus di lehernya. Perasaan asmara pada saat itu membuat napas Zheng Tianya sedikit pendek. Linger, paman kita ada di sini. Selama kamu menikah denganku, aku akan segera melepaskannya. Murong Linger menekan rasa jijik di hatinya, dan berkata dengan suara dingin, biarkan aku bertemu paman dulu, saya ingin memastikan dia baik-baik saja. Oke. Zheng Tianya berbalik dan berjalan ke halaman villa, dengan senyum sinis di bibirnya. Keempat pria berbaju hitam mengikuti di belakang Murong Linger, dan mengikutinya ke villa. Murong Linger mengikuti Zheng Tianya ke ruang tamu, di mana lebih dari selusin pria paruh baya dipenjara dengan cara yang luar biasa. Beberapa dari mereka, Murong Linger, bertemu dengan pamannya, dan mereka semua adalah petinggi di berbagai kota. Namun, bos-bos besar yang biasanya tinggi dan perkasa ini, kini terlihat murung dan resah. Melihat Zheng Tianya masuk, beberapa bos segera berdiri, tersenyum patuh dan berkata, Tuan Muda Zheng, saya telah menyerah kepada keluarga Zheng dan bersedia bekerja untuk keluarga Zheng, mengapa Anda masih mengurung saya di sini? Zheng Tianya mencibir dengan dingin. Diam. Ketika saatnya untuk mengeluarkanmu, aku secara alami akan membiarkanmu keluar. Dimarahi oleh seorang junior, bos menjadi merah, tetapi dia tidak berani berbicara. Mata Zheng Tianya mengamati kelompok tembakan besar selama seminggu, dan matanya terpaku pada Lin Yuanhang yang sedang berjongkok di sudut barat daya. Lin Yuanhang, lihat siapa yang datang. Murong Linger mengikuti mata Zheng Tianya, dan langsung berseru, Paman. Kemudian dia berlari menuju Lin Yuanhang. Hentikan dia! Teriak Zheng Tianya. Kedua bawahan itu segera mengulurkan tangan untuk memblokir Murong Linger. Lingkaran sihir pertahanan hanya akan diaktifkan saat pemiliknya diserang. Kedua pemuda berpakaian hitam itu cukup pintar untuk memblokir dan tidak menyerang, sehingga jimat giok tidak bisa berperan. Murong Linger dihentikan. Lin Yuanhang tiba-tiba menjadi kasar dan bergegas ke sisi ini, Linger, kenapa kamu di sini? Sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, dia segera ditangkap oleh dua pria yang diberi isyarat oleh Zheng Tianya. Lepaskan aku. Lin Yuanhang berjuang mati-matian, tetapi bagaimana mungkin kekuatan kecilnya dibandingkan dengan seorang seniman bela diri, itu pasti sia-sia. Zheng Tianya, lepaskan pamanku. Murong Linger bergegas beberapa kali, tetapi dihadang oleh dua pemuda berbaju hitam, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Murong Linger memaksa dirinya untuk tenang, menatap Zheng Tianya, dan berkata dengan dingin, biarkan pamanku pergi. Hehe, ya, selama kamu menikah denganku, aku akan segera melepaskannya. Dia berharap bisa menelannya dalam satu tegukan. Oke, selama kamu melepaskan pamanku, aku berjanji padamu. Murong Linger berkata tanpa ragu. Pembuluh darah di leher Lin Yuanhang muncul, dan dia meraung, tidak. Linger, jangan percaya padanya. Cepat keluar dari sini. Cari Qin Fan, dia bisa melindungimu. Murong Linger bergetar kepalanya, ingin menangis, maaf paman, aku tidak bisa meninggalkan hidupku sendirian. Dia menatap Zheng Tianya dengan ekspresi tegas di wajahnya, biarkan pamanku pergi, dan aku berjanji padamu. Berbulu. Hahaha, cantik kecil, apakah kamu berencana untuk menipuku terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan senjata sihir pertahanan di tubuhmu untuk melindungi kalian berdua agar tidak melarikan diri? Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan? Kamu. Titik. Murong Linger wajahnya memerah, dan dia merasa malu karena ingin diekspos oleh orang lain.
Jelas bahwa dia memiliki niat seperti ini dalam pikirannya. Lalu mengapa kamu rela membiarkan pamanku pergi? Murong Linger bertanya tanpa daya. Hei, ini sangat sederhana. Selama kamu mengambil inisiatif untuk melepas pelindung tubuh dan memberikannya kepadaku, aku akan segera melepaskan pamanmu, janji Zheng Tianya sambil menepuk dadanya. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Lin Yuanhang mengerutkan kening, dan bertanya dengan curiga, senjata ajaib apa? Linger, jika kamu memiliki harta seperti itu, kamu tidak boleh memberikannya kepadanya. Mendapatkannya harta karun, aku tidak hanya akan mati, tetapi kamu juga tidak akan bisa lepas dari tangan pembunuhnya. Bagaimana mungkin Murong Linger tidak memahami kebenaran yang begitu sederhana? Tapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Zheng Tianya melihat kelonggaran di hati Murong Linger, dan langsung menendang lutut Lin Yuanhang, berlutut. Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan menyiksamu perlahan sampai kamu mati. Lin Yuanhang pucat karena kesakitan, dia menggertakkannya gigi dan meraung, pergi, atau aku akan mati dengan penyesalan. Murong Linger terus menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak, aku tidak bisa pergi. Wajah Zheng Tianya menjadi gelap, dan dia menamparkan wajah Lin Yuanhang. Bentak. Lin Yuanhang memuntahkan seteguk darah, kekuatan seorang pejuang benar-benar melebihi apa yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Cepat, pergi. Lin Yuanhang dipukuli sampai matanya melotot, tapi dia masih meraung, mendesak Murong Linger. Mencari kematian. Zheng Tianya benar-benar marah kali ini, lepaskan. Kedua pria itu melepaskan Lin Yuanhang, dan Zheng Tianya langsung menginjak lutut Lin Yuanhang. Klik. Fraktur kognitif. Lin Yuanhang jatuh tersungkur, menggertakkan giginya, dan tidak bersuara. Dia menatap Murong Linger dengan mata merah, dan meraung dengan suara serak, cepat. Ayo pergi dan temukan Qin Fan. Zheng Tianya tersenyum ganas. Serahkan senjata ajaibnya, atau aku akan melepaskan lengannya. Tidak, aku berjanji, aku akan memberimu Liontin Giok. Murong Linger akhirnya berkompromi. Dia hanyalah seorang gadis kecil biasa, bahkan jika dia tahu bahwa konsekuensi kehilangan senjata ajaib mungkin akan hancur sampai mati, tetapi dia tidak punya pilihan. Mungkin orang lain akan menganggap dia bodoh, itu karena orang lain hanyalah orang luar. Tidak ada yang bisa melihat orang yang mereka cintai menderita dan tetap acuh tak acuh. Tidak mau. Lin Yuanhang meraung, dan tiba-tiba menggigit lidahnya sendiri. Gigit lidahmu dan bunuh diri. Paman. Murong Linger putus asa, dan menjerit melengking. Melihat Lin Yuanhang yang memuntahkan darah sebanyak-banyaknya, Zheng Tianya meludah dan mengutuk, sialan, kamu baik hati. Bahkan jika dia berdiri di samping Lin Yuanhang, dia tidak bisa menghentikan Lin Yuanhang untuk membuat langkah yang menentukan. Melihat Lin Yuanhang bunuh diri, kedua pemuda itu tidak menghentikannya. Murong Linger berlari dengan tergesa-gesa, berlutut di samping Lin Yuanhang, dan menangis, paman, paman. Lin Yuanhang tidak bisa lagi berbicara, jadi dia hanya bisa menggunakan mulutnya untuk mendesak, cepat. Pergi. Murong Linger dengan keras menggelengkan kepalanya, dia meletakkan lengan Lin Yuanhang di bahunya yang kurus dan harum, dan berteriak hampir dengan gugup, paman, aku akan membawamu ke rumah sakit. Kamu akan baik-baik saja, kamu akan baik-baik saja. Zheng Tianya memberi isyarat kepada mereka berdua dengan matanya. Titik. Salah satu bawahannya, kalian berdua berurusan dengan mayat itu. Tidak, paman. Murong Linger mengejar mayat Lin Yuanhang dan pergi. Zheng Tianya tampak muram, sepertinya saya harus menemukan ayah saya untuk secara paksa mematahkan pertahanan senjata sihir pelindung tubuh. Di halaman Zheng Xiongfeng, kepala keluarga Zheng. Murong Linger yang putus asa menatap Zheng Tianya dan putranya dengan mata merah, penuh kebencian. Gaun putihnya ternoda debu, dan rambutnya berantakan, dia terlihat agak malu, tetapi dia juga memiliki kecantikan yang menyedihkan. Ayah, dia memiliki senjata sihir pertahanan padanya, dan bahkan prajurit dalam tidak dapat menembus pertahanan senjata sihir, jadi aku hanya bisa menyusahkanmu untuk mengambil tindakan.
Zheng Tianxiong sedikit terkejut, aku akan coba senjata sihir pertahanan yang bahkan prajurit dalam pun tidak bisa menembusnya. Dia menatap Murong Ling'er dengan cermat, yang memiliki wajah pucat dan mata kusam, berjalan perlahan, dan meninju dengan ragu. Ledakan. Lingkaran sihir pertahanan di jimat merasakan bahaya dan memicunya secara aktif, memulihkan kembali kekuatan Zheng Xiongfeng. Kamu bisa bangkit kembali 10% dari kekuatanku. Wajahnya menyala, dan dia meninju Murong Ling'er lagi dengan 30% dari kekuatannya. Ledakan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan kekuatannya bangkit kembali. Benar saja, itu adalah senjata ajaib untuk pertahanan. Senjata ajaib ini, saya khawatir itu dapat memblokir serangan penuh seorang prajurit di puncak alam dalam. Ini adalah harta karun. Mungkinkah bahwa itu takdir keluarga Zheng? Saya akan menghasilkan banyak uang. Zheng Xiongfeng tampak bersemangat, dan meninjunya dengan kekuatan 80%. Ledakan. Kali ini, Zheng Xiongfeng langsung terlempar ke belakang beberapa meter, dan darahnya melonjak. Seluruh tubuh Murong Ling'er terguncang, perasaan pakaian robek tiba-tiba muncul di hatinya, yang membangunkannya dari kesedihan dan keputusasaan. Dia buru-buru memeriksa gaunnya, dan menemukan bahwa itu tidak rusak, tetapi ada celah yang terlihat dengan mata telanjang pada jimat yang diberikan Qin Fan padanya. Pada saat ini, Qin Fan, yang sedang berdiri di halaman timur Luosheng, menyaksikan bos besar memanggil bawahannya, tiba-tiba merasakan jantungnya berdenyut. Wajahnya menjadi tajam seketika, dan niat membunuh yang dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ada sedikit rasa ilahi yang tersisa di jimat giok, dan ketika jimat giok menghadapi serangan yang tak tertahankan, dia bisa merasakannya. Pendeta Tao tua yang paling dekat dengannya terkejut, dan buru-buru menatap Qin Fan. Tuan, ada apa? Kemudian anjing tua itu juga merasakan niat membunuh Qin Fan. Dia menelan, dan bertanya dengan cemas, Qin Fan, ada apa masalah ini? Pak, apa yang terjadi? Qin Fan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan suaranya rendah, seolah-olah tidak ada jejak emosi manusia. Kirim saya ke rumah Zheng segera. Lalu dia berkata, gunakan kecepatan tercepat. Iya. Luo Cengdong dan tembakan besar lainnya saling memandang dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Pendeta Tao tua itu menatap dengan dingin. Dia meliriknya, jangan tanya jika Anda tidak seharusnya. Tuan Qin, saya akan mengantarkan Anda secara pribadi. Chu Tianxiong pergi mengemudi dengan ekspresi serius. Qin Fan dan pendeta Tao tua itu mengikuti dari belakang. Pada saat ini, Luo Li, yang selama ini menahan diri, tiba-tiba melompat keluar dan menghalangi jalan Qin Fan. Dia menatap Qin Fan dan mencibir penuh kemenangan, haha, aku sudah tahu bahwa kamu pasti memiliki konspirasi untuk berpura-pura menjadi seorang ahli. Sekarang ketika kamu akan memulai perang dengan keluarga Zheng, kamu tiba-tiba pergi. Apa yang kamu inginkan?